dan pencelah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan berkaitan dengan pohon-pohon surga. Setelah penyampaian materi, silakan seperti biasa Anda dapat bertanya secara langsung seputar pembahasan di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencelah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah, ma ba'd. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan tema pohon-pohon surga. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannah wan Nar. Kita masih membahas tentang pohon-pohon surga. Yang lalu telah kita sebutkan beberapa ciri ataupun kriteria ataupun spesifikasi daripada pohon-pohon surga tersebut. Kita sudah bahas ya bahwasanya pohon surga ini yaitu pohon yang besar di mana saking besarnya kalau kita mau melewati teduhan pohon itu membutuhkan perjalanan 1000 tahun. Barulah kita bisa menemui ujung daripada teduhannya. Jadi dari teduhan yang satu, ya pinggir teduhan yang satu ke pinggir teduhan yang satu lagi itu, ini jaraknya ini 100 tahun perjalanan. Kita bisa bayangkan itu gimana besarnya. Kemudian kita juga sudah bahas, ikhwah azallahu wa iyyakum, bahwasanya di surga itu ada pohon Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha ini, ikhwah azallahu wa iyyakum, yaitu pohon di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara spesifikasi daripada pohon ini, dia punya buah. Ya, buahnya itu seperti kendi yang besar. Demikian ikhwah. Yang Rasulullah mengibaratkan itu seperti besarnya kendi al-kilal dari daerah Hajar. Kilal dari daerah Hajar itu kendi-kendi tempat penyimpanan air, ya. Segitulah besarnya buah daripada pohon sidr ini. Kemudian beliau juga menyebutkan kepada kita bahwasanya pohon sidr ini dari pohon inilah mengalir 4 sungai. 2 sungai yang tidak terlihat dan 2 sungai yang terlihat. Sungai yang tak terlihat yaitu 2 sungai di surga. Adapun 2 sungai yang terlihat, dia adalah sungai Nil dan sungai Furat, atau bahasa kita sungai Efrat. Kalau sungai Nil kita sudah sama-sama maklumi, sungai yang mengalir daerah Mesir. Adapun sungai Efrat, sungai yang hulunya dari Turki kemudian mengalir ke daerah Irak. Dan cukup panjang 2 sungai ini. Sungai yang memang sangat terkenal saja ada hulu. Ikhwa azallahu wa iyyakum, itulah 4 sungai yang mengalir dari pohon Sidratul Muntaha ini, seperti yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah pernah bahas bagaimana mungkin 2 sungai yang terlihat ini berasal dari Sidratul Muntaha, sementara Sidratul Muntaha itu berada di surga. Sementara hulu daripada sungai ini tidak ada di situ pohon ataupun apalagi surga. Ikhwah, kita sudah pernah bahas, karena masalah ini masalah gaib, maka kita tidak bisa memastikan bagaimana. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan asal dari 4 sungai dari Sidratul Muntaha,
juga demikian Sungai Nil dan Sungai Efrat juga seperti itu, ya kita memaklumi dan kita mempercayai karena ini hadisnya hadis yang sahih. Bagaimana kaifiatnya Allahu a'lam. Seperti yang sering kita ulang, ketika kita sudah berbicara masalah akhirat, ketika kita sudah berbicara masalah mulai menjelang kematian, ya, mulai menjelang kematian itu sudah urusan akhirat. Dan ini sangat misteri sekali. Demikian ikhwah. Dan berita-beritanya yang valid hanya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya sih ada pengalaman orang di sana. Tapi permasalahannya mereka yang sudah pernah mengalami tak pernah balik lagi ke dunia untuk menceritakan pengalamannya kepada kita. Demikian ikhwah. Belum pernah ada sejarahnya menceritakan pengalaman dia. Demikian ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah pernah katakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kita sama-sama kita ketahui bahwasanya mentalkinkan itu artinya kita menyuruhkan seseorang untuk mengucapkan apa yang kita ucapkan. Ya, seperti kalau kita mengajarkan anak-anak kalimat per kalimat, qul huwallahu ahad. Kita minta anak tersebut mengucapkan apa yang kita ucapkan. Demikian ikhwah. Terus kalau Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia dikatakan mayat, bagaimana mungkin mayat bisa mengulangi ucapan orang yang mentalkinkan dia? Demikian ikhwah. Ya. Ucapan lakinu mautakum, mayat kalian, maksudnya ikhwah, orang yang menjelang kematian itu sudah dikatakan mayat. Karena dia mendapatkan peristiwa-peristiwa yang memang sudah berbeda dengan peristiwa-peristiwa kehidupan dia sebelum yang nyata. Ini sudah hal-hal yang memang masalah gaib, yang dia bisa melihat, kita nggak bisa melihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula idza balaghatil hulqum," ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, kalian pada waktu itu bisa melihatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami itu lebih dekat dibandingkan kalian, walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat kami. Demikian ikhwah. Dan terus ya masalah peristiwa yang ada di alam barzakh yang juga semua yang belum masuk akal kita. Tapi ingat satu konsep ikhwah, nggak masuk akal bukan berarti mustahil ya. Kalau mustahil itu nggak mungkin terjadi, itu artinya mustahil. Makanya sesuatu yang nggak masuk akal kita jangan dikatakan mustahil. Bahkan banyak orang yang masuk akal orang lain tak masuk akal masuk akal si A tapi tak masuk akal si B. Apalagi ini masalah gaib. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita bicara masalah pohon surga sama. Kita sudah bacakan beberapa hal yang masalah yang memang di luar nalar kita. Tapi ingat, di luar nalar bukan berarti mustahil. Jangan sampai seperti orang-orang pengingkar khobar ahad, ya, ataupun orang-orang Mu'tazilah, ataupun orang-orang yang selalu menjadikan akal pikirannya itu sebagai standar kebenaran. Kalau nggak masuk akal dia berarti itu hadis dhaif, begitu ikhwah. Kalau nggak masuk akal dia ditolaknya syariat ini. Ikhwah azallahu wa iyyakum, syariat kita posisikan di atas akal kita. Jangan kita jadikan posisinya di bawah akal kita. Kalau kita posisikan syariat berada di bawah akal kita, maka banyak syariat yang kita tolak. Demikian ikhwah. Ya, apalagi nanti akal manusia itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Maka semakin bodoh dia, semakin banyak syariat yang akan ditolaknya. Makanya ikhwah, termasuk dalam masalah pohon ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari pohon Sidratul Muntaha ini mengalir 4 sungai, 2 sungai di surga dan 2 sungai di dunia yang bisa dilihat oleh manusia sekarang. Sungai Nil dan Sungai Efrat. Itu sabda Nabi SAW. Dan bagaimana kok bisa Allahu a'lam bishawab? Ya, kita mengimani. Ya. Sekarang nggak masuk akal kita. Sekarang ikhwah. Mungkin pada satu saat nanti ya kita bisa masuk akal kita. Demikian ikhwah. Itu pohon Sidratul Muntaha. Yang kata Rasulullah juga bahwasanya pohon ini punya daun yang besarnya itu, yang lebarnya sebesar telinga gajah. Ya. Yang gajah, kita telinga gajah itu gede-gede begini, ikhwah, lebar-lebar macam tampah ya. Pipih. Nah, kata Rasulullah SAW,
daunnya itu sebesar telinga gajah. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Dan daun-daunnya itu menutupi semua umat manusia. Jadi kalau semua umat manusia itu berkumpul di bawahnya, maka pohon ini akan bisa menaungi semua umat manusia, akan meneduhi semua umat manusia. Dan kemudian pohon ini juga memiliki banyak warna-warna. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu sudah kita bahas ya. Kemudian ada pohon lain yang disebut dengan pohon tuba. Syajaratu tuba. Mungkin para pemirsa mengingat sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam itu datangnya asing. Di saat orang-orang menyembah berhala sebagai Tuhannya, yang disembahnya, tempat mereka bertawakal, menyandarkan diri, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam yang mengajak umat manusia agar menjadi hambanya Allah, jangan menjadi hambanya hamba. Agar menjadi hambanya Allah, tidak menjadi hambanya hamba. Dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menjadi satu hal yang sangat asing. Padahal di Mekah itu awalnya adalah kota tauhid, ikhwah. Yang pertama, di situ kan Nabi Ismail dan ibunya. Yang membawa ke sana adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ketika munculnya air Zam-Zam, dan orang-orang Arab tentunya kehidupannya itu sangat tergantung sekali dengan air. Kalau ada sumber air, mereka akan berkelompok tinggal di sana. Nah, ketika itulah suku Jurhum datang untuk minta izin kepada ibunya Ismail alaihissalam untuk tinggal di sana. Maka muncullah kota Mekah. Yang tadinya kotanya kota tauhid, lama-kelamaan berubah menjadi kota berhala. La ilaha illallah. Rasulullah pernah katakan bahwasanya orang yang pertama membawa berhala ke sana adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, badal Islam ghariban, Islam itu datangnya asing, aneh menurut orang waktu itu. Karena sudah berubah yang dari negara tauhid menjadi negara berhala. Penyembahannya berhala. Muncul Islam seolah menjadi sesuatu yang menjadi seorang asing. Wa sayaudu ghariban, dan dia akan kembali asing. Jadi ikhwah, begitu awal mula Islam muncul di kota Mekah itu asing, kemudian dengan keuletan, Masya Allah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan mereka untuk berdakwah, untuk kembali kepada kalimat La ilaha illallah, sehingga Islam menjadi tidak asing. Dan dia melebar sampai ke Syam dan sampai ke Farsi. Dua negara adidaya ditaklukkan dalam Islam. Ditaklukkan oleh bangsa Arab yang merupakan bangsa yang tidak punya peradaban pada waktu itu. Tapi dengan adanya Al-Quran, Al-Quran mengangkat bangsa Arab menjadi bangsa yang sangat mulia, disegani oleh dua negara adidaya, Farsi dan Romawi, yang akhirnya dua negara adidaya ini takluk di bawah bangsa Arab, di bawah Islam yang waktu itu, ya Islam yaitu karena mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadilah Islam itu menjadi sesuatu yang bukan satu hal yang asing. Wa sayaudu ghariban, kata Rasulullah, dan dia akan kembali yang asing. Dia akan kembali asing. Sedikit demi sedikit mulailah terkikis agama tauhid di Mekah, ya, hingga nanti ikhwah di akhir zaman itu akan muncul orang-orang dari negeri Habasyah, Ethiopia, yang akan mencongkel bangun Ka'bah dengan linggisnya. Batu per batu dicongkel dan akan mengambil harta karun Ka'bah itu sendiri. Nggak ada orang yang membela Ka'bah. Kenapa? Karena pada waktu itu Ka'bah bukanlah menjadi satu yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Karena memang
pada waktu itu tidak ada lagi yang namanya sholat. Itu mendekat menjelang hari kiamat. Orang-orang kaum muslimin sudah tidak ngerti lagi, tidak tahu apa itu sholat, tidak tahu itu apa zakat, tidak tahu apa itu haji dan umroh. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dia akan kembali asing. Ya, akan kembali asing. Kemudian yang terkait dengan permasalahan kita adalah tuba lil ghuraba. Maka tuba untuk orang-orang yang asing pada waktu itu. Asing di sini aneh bukan dikarenakan aneh yang dibuat-buat, ikhwah. Dia aneh karena dia menghidupkan sunnah pada dirinya, keluarganya. Masyarakat melihat orang ini aneh. Demikian ikhwah. Seorang akhwat yang menutupi tubuhnya dengan jilbab dianggap aneh. Demikian ikhwah. Seorang ikhwan yang memelihara jenggotnya dianggap aneh. Seorang laki-laki yang mencingkrangkan bajunya dianggap aneh. Demikian ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini akan kembali aneh. Tapi fatubal ghuraba, maka bahagialah bagi orang-orang yang aneh. Itu kalimat tuba bisa diartikan bahagialah bagi orang yang aneh. Para ulama menyebutkan tubal ghuraba di sini maksudnya maka untuk orang-orang yang aneh, di saat orang-orang yang lain aneh, ya, orang lain itu rusak, dia bagus, ya, dia akan mendapatkan tuba. Tuba yang dimaksud adalah syajaratu tuba, pohon tuba yang sedang kita bicarakan ini. Dan demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi aneh di sini, aneh karena dia menghidupkan syariat, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan aneh karena aneh aneh karena buatan-buatan sendiri, karena melakukan tingkah laku yang asing, bukan. Tapi anehnya, asingnya itu dikarenakan dia kembali kepada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syarat tuba. Fatuba lil ghuraba, maka tuba, pohon tuba untuk orang-orang yang asing tersebut, yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya mereka yang baik di saat sekelilingnya itu rusak. Ya, mereka yang baik di saat orang-orang sekelilingnya rusak. Ada lagi mengartikan, yaitu hadis yang lain disebutkan bahwasanya maka bahagialah bagi orang yang asing ataupun pohon tuba bagi orang yang asing tersebut, yaitu mereka memperbaiki di tengah-tengah orang yang sudah rusak. Masyarakatnya masyarakat rusak, mereka berusaha untuk memperbaiki masyarakat yang rusak tersebut. Maka untuk mereka syajaratu tuba, yaitu pohon tuba. Hadis syajarah azimatun kabiratun tastusna'u thiyabu ahl jannah. Pohon ini sangat besar. Dari pohon inilah keluar baju ataupun pakaian penduduk surga. Demikian ikhwah. Jadi pakaian, kalau kita kan pakaian kita ini ada berasal dari benang dipintal menjadi kain, benang ditenun menjadi kain, kemudian kain dijahit menjadi pakaian. Demikian ikhwah. Setelah dia, kalau pakaian penduduk surga, tidak. Dia berasal dari pohon syajaratu tuba. Demikian ikhwah. Jadi gimana itu Ustaz? Size-nya gimana? Nah, kita mungkin mikir macam pakaian kita di sini. Ada yang L, ada yang XL, ada yang double XL, ada yang triple XL, ada yang 4XL misalnya. Beda-beda. Nanti di surga bagaimana? Demikian ikhwah. Apakah nanti ada juga orang yang pendek, tinggi, besar, gemuk, ramping? Apakah begitu? Ya. Semoga ada pembahasannya nanti di sini. Namun intinya bahwasanya yang kita bahas sekarang adalah bahwasanya pakaian penduduk surga itu diambil, didapati dari pohon sidr, dari pohon tuba. Demikian ikhwah. Ya. Mungkin ada yang membayangkan tadinya sih nggak cocok, tapi ketika dipakai maka pakaian itu akan mencocokkan size-nya untuk pemakainya. Ya bisa jadi bisa begitu, tapi kita nggak tahu ya. Karena kita belum bicarakan apakah semua penduduk surga itu sama bentuk tubuhnya, besarnya, sama semua. Ataukah ada seperti kita sekarang, ada tinggi, besar, pendek, ada yang gemuk, ada yang tambun begitu atau bagaimana.
Ya, nanti akan kita bahas. Semoga ada pembahasannya. Namun intinya adalah, ya, apapun yang kita bayangkan, maka tidak seperti itu. Ingat konsep surga seperti yang sering kita ulang-ulang, yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak bisa dan tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Jadi kalau masih terbetik dalam hati kita, maka nggak begitu surga. Jauh. Ekspektasi kita itu masih terlalu rendah membayangkan surga. Surga itu jauh dari apa yang kita bayang-bayangkan. Kemudian ikhwah, wa fi musnadi Ahmad wa tafsir Ibnu Jaririn, dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan tafsir Ibnu Jarir, wa sahih Ibnu Hibban, dan juga kitab Sahih Ibnu Hibban, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu qala, dia berkata, tuba syajaratun fil jannati masirata mi'ata am. Tuba adalah sebatang pohon, satu pohon yang tumbuh di surga, yang lebatnya, yang luasnya, yang rimbunnya ataupun besarnya itu sebesar, kalau kita menempuh besarnya itu seperti 100 tahun perjalanan. Thiyabu ahlil jannati takhruju min akmamiha. Pakaian penduduk surga tumbuh ataupun keluar dari mayang-mayangnya. Ya, tumbuh dari mayang-mayangnya. Ikhwah, kalau kita perhatikan ini ikhwah, buah-buahan ya. Itu Pak perhatikan, buah-buahan itu yang pertama muncul adalah bunga kan? Bunga. Kemudian bunganya gugur, ya. Bunganya gugur, barulah muncul buah. Ya kan? Jadi di bunga tersebut ada serbuk sari, ada betinanya di dalam. Serbuk sari itulah yang membuahi, ya, sehingga bunga-bunga tadi gugur dan muncullah buah. Ya, hampir semua buah seperti itu, hampir semua. Saya nggak tahu ada yang tidak seperti itu. Tapi kalau kita semua, hampir semua begitu. Bunga hampir ya, kalau mengenai kecuali Allahu a'lam. Umumnya seperti itu di dunia ini, di mana buah-buah itu awalnya ketika muncul, putik pertama muncul itu adalah putik bunga. Putik bunga. Kemudian setelah itu baru bunga-bunga ini gugur dan muncullah buah. Tapi rahimanallahu wa iyyakum. Dan pakaian penduduk surga muncul dari itu, putik pertama itu, dari pohon tuba. Ya, yang bunga pertama muncul, ya, bunga pertama muncul, itulah pakaian penduduk surga. Kita masih bisa bayangkan, tapi ingat nggak seperti itu dia. Ya, kita bayangkan ikhwah, ketika bunga itu muncul, ya, tumbuh, bunga putih pertama itu muncul, yang akhirnya menjadi buah muncul, itu merupakan pakaian-pakaian penduduk surga. Ya, itu merupakan pakaian-pakaian penduduk surga. Wa qad dalla ala anna thiyaba ahli jannati tashaqqaqu anha thimarul jannah. Dan ada dalil hadis yang menyebutkan bahwasanya buah-buahan surga itu muncul dari pakaian-pakaian surga tersebut. Ya, dari pakaian-pakaian surga. Haditsul ladzi yarwihi Ahmadu fi musnadihi an Abdullah bin Amr, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Abdullah bin Amr, qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, ya Rasulullah, akhbirni an thiyabi ahli jannah khalqan tukhlaq aw nasjan tunsaj. Ya Rasulullah, cobalah beritahukan kepada aku, pakaian penduduk surga itu memang langsung Allah ciptakan jadi atau memang ada tenunannya? Ya, orang Arab Badui ini, ya, enggak seperti orang Arab Badui, seorang laki-laki ini dia bertanya, ini pakaian penduduk surga itu apa memang sudah siap jadi? Allah ciptakan jadi selangsung,
Ya, ataukah memang seperti di dunia ini di mana pakaian itu berasal dari benang. Benang dipintal menjadi kain, kain dijahit menjadi pakaian. Ya terserah benang itu dari mana. Benang dari apakah dari kapas, apakah dari benang yang terbuat dari serat sutra. Intinya itulah proses untuk mendapatkan pakaian. Dari wol misalnya, dari bulu-bulu domba yang dipintal akhirnya menjadi benang, benang yang dipintal ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi pakaian. Apakah seperti itu? Ataukah memang Allah ciptakan sudah jadi? Demikian ikhwah. Fadhahika ba'dul qaum. Mendengar pertanyaan ini, ya, sebagian sahabat ketawa. Ya mungkin agak geli dengan pertanyaan ini. Mungkin sebagian orang pada waktu hadir, kok terfikir dia ya bertanya seperti itu. Demikian. Ya mungkin di antara kita, ya alhamdulillah yang penting kita bisa masuk surga, bisa memakai pakaian surga. Mungkin sebagian orang akan berpikir, dari apa ya terbuat pakaian surga itu? Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi di sini sebagian orang karena merasa itu pertanyaan lucu, ya akhirnya sebagian tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW berkata, "Wa mimma tadhakun?" Loh, kalian tertawa. Apa yang membuat kalian tertawa? Min jahilin sa'ala alim? Apakah kalian tertawa karena seorang yang enggak tahu bertanya kepada orang yang tahu? Ya tentu kan orang yang enggak tahu bertanya kepada orang yang tahu kan enggak perlu ditertawai, ya. Demikian ikhwah. Summa akabba Rasulullah sallam. Lantas Rasulullah pun diam. Jadi ikhwah maksudnya begini. Maksudnya kalau ada sesuatu pertanyaan mungkin diajukan kepada kita yang mungkin pertanyaan tersebut kita sendiri mungkin yang bertanyanya itu, yang ditanyai bisa membuat kita tertawa. Dengan pertanyaan yang mungkin sereceh itulah ikhwah pertanyaannya. Tapi memang perlu untuk dijawab. Perlu untuk dijawab. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabarnya terhadap para penanya-penanya seperti terutama penanya-penanya yang berasal dari Arab Badui. Demikian ikhwah. Arab Badui sering datang dan bertanya hal-hal yang aneh menurut para sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah. Tapi Rasulullah juga tidak ingin para sahabat itu mentertawai si penanya. Dia nggak tahu, wajarlah kalau dia bertanya. Mungkin sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah bertanya, yang itu nggak perlu ditanyakan. Tapi bagi orang Arab Badui ini mungkin perlu menanyakan. Ya, bagi laki-laki dia sangat perlu untuk menanyakan. Terfikir dia ditanyakannya. Makanya ikhwah ada sebagian sahabat itu menyebutkan, kami itu senang kalau Arab Badui itu datang bertanya. Kenapa? Mereka bertanya tentang sesuatu yang kami nggak berani menanyakannya. Ya, mereka bertanya sesuatu yang kami itu nggak berani menanyakannya. Mereka berani. Jadi kami senang kalau ada orang Arab Badui datang. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah SAW tidak ingin membuat malu atau membuat orang yang bertanya ini menjadi sedikit bahasa kita mungkin insecure lah ya. Insecure dia dengan pertanyaannya. Rasulullah ingin menempatkan dia, tidak apa-apa seperti itu, tanya aja. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalian kenapa tertawa? Tidak ada yang perlu ditertawakan. Dia kan nggak tahu. Wajar orang yang nggak tahu bertanya kepada orang yang tahu. Summa akiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun diam. Summa qala dan berkata lagi, Aina sa'il? Mana yang bertanya tadi? Ya, mana yang bertanya tadi? Qala, si laki-laki tadi mengatakan, Wadha ana ya Rasulullah. Saya di sini ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan, La. Bal tashaqqaqu anha thamarus jannah. Salah samarot. Kalau Rasulullah, dia tidak ditenun. Tapi dia adalah pakaian di mana dari situlah akan muncul tumbuh buah-buahan surga 3 kali. Ya, demikian ikhwah. Jadi kalau bisa kita ilustrasikan yang dengan nalar kita, jadi pohon tuba ini mengeluarkan putih. Putih itu putih buah, ya, itu kan bunga. Kita lihat kalau mangga, apalagi hampir semua buah-buahan lah. Buahan itu berasal dari bunga-bunga dulu.
Korma juga begitu, ada bunga korma. Jadi berbunga dulu, berbunga. Nah, bunganya inilah merupakan pakaian penduduk surga. Kemudian setelah bunga ini tanggal, ya kita nggak tahu apakah tanggal atau di putih, kita nggak tahu. Dari situlah muncul buahan surga. Demikian ikhwah. Tasyaqqaqu anha thamarul jannah. Dari pakaian inilah muncul buahan surga. Itulah pohon tuba, salah satu pohon tuba yang tumbuh di surga, di mana dari sana orang-orang ataupun penduduk atau penduduk surga itu mengambil pakaiannya. Allahu a'lam bishawab. Kaifiatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa memastikannya, kita mohon kepada Allah semoga kita semua berkumpul di surga dan menyaksikannya langsung. Amin. Kemudian ikhwah, ada sayyidu rihanil jannah. Ya. Ada pohon pohon yang dimana pohon itu sayyidu rihan, pohon yang paling wangi. Ya, Said ini kan pemimpin wangi-wangian lah kira-kira ikhwah. Jadi dia yang paling top, yang paling great, yang paling oke-nya lah, yang paling wangi. Ya. Sumber parfum yang paling wangi dari situ. Yang mengeluarkan aroma semerbak wangi, yang paling wangi. Akhbarana Allahu anna fil jannati raihan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di surga itu ada raihan. Raihan itu ya nanti disebutkan apa itu raihan. Fa amma in kana minal mukarrabin. Adapun orang-orang yang termasuk didekatkan pada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Mereka akan mendapatkan roh itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa raihan wangi-wangian, ya, wa jannatu na'im, dan juga surga. Soal Waqiah ayat 88 sampai 89. Wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sayyida raihan ahli jannati hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya aroma parfum yang paling wangi untuk penduduk surga yaitu hina kalau bahasa kita hena, ya, atau pohon inai. Jadi di sana nanti ada pohon inai, ya, di mana pohon hina ini itu akan mengeluarkan aroma semerbak yang sangat luar biasa di surga. Fa fi Mu'jamit Tabrani, dalam kitab Mu'jam Tabrani, Mu'jamul Kabir ya berarti ya, Mu'jamul Kabir Tabrani bi isnadin sahihin, berdasarkan dengan sanad yang sahih, ala syarti sahihain. Ala syarti syaikhain, yaitu di mana hadis ini memenuhi kriteria kesahihan hadis Bukhari dan Muslim. Ikhwah, kita sudah sama-sama maklumi bahwasanya Imam Muslim ketika mencantumkan hadis-hadis dalam kitab sahihnya, dia memiliki persyaratan. Apabila hadis tersebut memenuhi persyaratan yang telah dia tetapkan, maka diletakkanlah di sahih Muslimnya. Imam Bukhari juga begitu. Ya, dia punya persyaratan. Jika satu hadis sudah memenuhi kriteria Imam Bukhari, maka barulah dia cantumkan ke Sahih Bukharinya. Dan Imam Bukhari setiap kali mau mencantumkan satu hadis dalam kitab sahihnya, dia sholat 2 rakaat istikharah dulu. Dan persyaratan Imam Muslim untuk meletakkan hadis tersebut dalam spesifikasi yang ditetapkan oleh Imam Muslim untuk hadis yang dicantumkan dalam hadis sahihnya, dengan spesifikasi hadis yang Imam Bukhari tetapkan untuk hadis yang akan beliau cantumkan dalam kitab sahihnya itu berbeda. Ya, berbeda. Di antara perbedaannya yaitu subutul liqa. Jelas bahwasanya walaupun dua perawi ini memang siqatun sabtun, ya siqat sahih, tapi tetap kalau Imam Bukhari harus ada sejarah mereka pernah bertemu. Ataupun Imam Muslim, beliau nggak mensyaratkan itu. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, hadis ini hadis yang tidak diriwayatkan baik Imam Muslim, tidak dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Tetapi
para ulama meneliti hadis ini seharusnya hadis ini memenuhi persyaratan Imam Muslim dan memenuhi persyaratan Imam Bukhari. Demikian itu yang dimaksud dengan ala syarti syaikhain, berdasarkan persyaratan spesifikasi hadis sahih yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sayyidu rihanil jannah al-hina. Pemimpin wangi-wangian surga yaitu hina, pohon hina, pohon inai. Pemimpin berarti yang memang paling harum, ya. Parfum aroma yang paling semerbak, paling harum di surga adalah berasal dari pohon hina. Itu ikhwan. Jadi bukan pohon cendana ya. Kalau di dunia sekarang kan pohon cendana, pohon gaharu, nah, demikian. Mungkin cendana gaharu mungkin sama ya. Tapi itulah ikhwan, pohon gaharu, di mana pohon gaharu ini kalau dibakar, Masya Allah, itu menjadi pewangi ruangan yang sangat luar biasa. Dan harganya mahal. Tapi nanti di surga bukan pohon gaharu yang membuat wangi, tapi pohon hina. Kita tahu, mungkin para pemirsa pernah lihat pohon hina. Pohon hina itu yang bisa dibuat inai. Ya kalau sekarang kan ibu-ibu, mama-mama sekarang sudah tinggal letakkan ya, karena udah ada cairannya inai. Kalau dahulu kan ada di putih daunnya kecil-kecil seperti daun kelor atau seperti daun seperti daun kare kecil-kecil dulu ya. Kalau ibu-ibu dulu, anak-anak dulu diputih kemudian digiling, itulah diletakkan di kuku, itulah pohon inai. Jadi di surga nanti ya pohon inai lah yang paling wangi, bukan pohon gaharu. Terus apakah pohon ini sama seperti sekarang? Allahu a'lam bishawab. Ikhwas, sekali lagi kita nggak bisa banding-bandingkan. Dia adalah pohon inai. Rasul katakan sayyidu rihanil jannah hina. Itu pemimpin atau yang paling wangi yang di surga adalah berasal dari pohon hina. Allahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya ikhwah, yaitu batang pohon surga itu, ikhwah, kita bisa bayangkan kan batang pohon itu batangnya ya, batangnya akhirnya di bawahnya itu merupakan akar. Ya. Batang pohon surga siqani asjaril jannah min dzahab. Batang pohon surga itu berasal dari emas. Para pemirsa, lihat pohon besar, batangnya bagaimana? Ya akar yang menghunjam ke dalam bumi dengan pohon yang menjulang langit. Udah lihat emas, udah bayangkan batang pohon itu terbuat dari emas. Itu dia, menguning begitu ikhwah. Tapi ingat, itu masih dalam bayangan kita. Dan surga, pohon surga itu tidak seperti itu. Itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Min ajib ma akhbarana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayqana asjaril jannah ana sayqani ahli asjaril jannati min dhahab. Di antara berita yang membuat kita takjub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa batang-batang pohon surga itu semua terbuat dari emas. Ya. Berarti ikhwah azallahu wa iyyakum, berarti pohon Sidratul Muntaha, pohon Tuba dan pohon-pohon yang lainnya itu semua batangnya batang emas. Ya, batangnya itu batang yang terbuat dari emas, bukan kayu seperti kita sekarang, bukan juga serat-serat seperti pohon pisang misalnya. Ya. Atau seperti pohon-pohon yang lainnya lah ikhwah. Ya. Jadi pohon-pohon itu semua batangnya terbuat dari emas. Fa fi sunati at-Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, wa sahih Ibnu Hibban wa Sunan al-Baihaqi bi isnadin sahih, ya. Di dalam kitab Sunan at-Tirmidzi, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Baihaqi dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fil jannati syai'un illa wasaquha min dzahab. Tidak ada satupun pohon di surga itu kecuali batangnya batang emas.
kecuali batangnya terbuat dari emas. Demikian ikhwah. Ya, kalau misalnya kita pergi ke hutan, kita lihat banyak pohon-pohon besar, itu batang pohonnya emas semua. Lebih kurang begitulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Tanahnya tanah mesik, ya, tanahnya tanah mesik. Kemudian batangnya batang pohon emas, batangnya batang emas semua. Demikian ikhwah. Jadi pohon-pohon yang kita bicarakan ya dari satu atau dua kajian lalu, semua batangnya itu terbuat dari emas. Hadis ini hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Baik, terakhir ikhwah, bagaimana caranya? Bagaimana cara seorang mukmin untuk memperbanyak pohon? Ikhwah. Di surga kelak, kalau kita kan di sini kalau mau memperbanyak pohonnya kita ambil bibit, kita semai atau kita ambil pohon kecilnya kita tanam. Itulah cara kita mendapatkan pohon-pohon. Anda mau pohon apa nih? Pohon durian, ya cari bibit pohon durian. Cari bibit yang unggul, Anda tanam. Itu caranya. Apakah di surga juga seperti itu? Enggak, beda ikhwah. Untuk memperbanyak pohon-pohon surga ada caranya. Kaifa yukthirul mu'min haddahu min asyjar jannah. Bagaimana caranya seorang mukmin agar dia punya banyak pohon-pohon di surga? Ini dia ikhwah, ini bahas. Talaba Khalilur Rahman Abul Anbiya Ibrahimu alaihi salam min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Isra ayyuballigha ummatahu salam wa ayyukhbirahum bit-tariqi allati yastati'u biha takthiru haddahum min asyjar jannah. Bahwasanya Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu ayahnya para nabi, dia adalah Ibrahim alaihissalam, meminta kepada Nabi kita di saat ketemu, meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW di saat mereka ketemu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beritahukan kepada umatmu, ya, beritahukan kepada umatmu agar beritahu kepada umatmu bagaimana cara memperbanyak pohon-pohon di surga. Demikian ikhwah. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pesan kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj ketemu mereka, tolong beritahukan kepada umat bagaimana cara memperbanyak pohon-pohon di surga. Kasih tahu mereka bagaimana caranya. Kemudian faqad rawa At-Tirmidzi bi isnadin hasanin, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, An bin Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bih. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam aku diisrakan. Faqala ya Muhammad, dia berkata, maksudnya Ibrahim berkata, ya Muhammad, iqra ummataka, akri ummataka annal jannata ardun tayyibatu turbati. Ardun tayyibatu turbati. Beritahukan kepada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya sangat wangi. Ya, tanahnya sangat wangi. Uzbatul ma, airnya sangat segar. Wa anha kayaan. Surga itu datar. Ya, surga itu datar. Tidak ada perbukitan atau lembah, nggak ada. Surga itu kayaan, datar. Wa anna gharasuha subhanallah, untuk menanam surga yang tanahnya datar itu dengan cara mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ikhwah. Ya. Makanya untuk memperbanyak pohon-pohon kita nanti di surga, sering-sering baca ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian ikhwah. Maka ditanam untuk dia satu pohon di surga. Ikhwah, kita sudah bahas cara memperbanyak rumah kan? Masalah rumah, tempat tinggal surga kan sudah kita bahas tuh. Ya. Jadi sudah tahu cara bagaimana memperbanyak rumah di surga. Di antaranya, ya, yang saya ingatkan di antaranya yaitu
dengan membaca 10 kali surah Al-Ikhlas. Man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Yang baca 20 berarti 2 rumah di surga. 30 kali berarti 3 rumah di surga. Demikian ikhwah. Kemudian yaitu mereka yang ketika anak yang disayangnya meninggal dunia, dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan pada malaikat, Allah perintahkan kepada malaikat bangunkan untuk dia satu rumah dan namakan rumah tersebut rumah Alhamdu. Demikian juga mereka yang berinfak ataupun membangun masjid, berinfak untuk masjid atau membangun masjid yang kata Rasulullah man bana lillah kama fadil qatat banallahu lahu fil jannah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun membangun masjid Allah walaupun hanya seharga sarang burung, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Jadi sudah paham ikhwah, kita sudah pelajari untuk memperbanyak rumah, ya. Kita juga sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW dan bagaimana untuk memperbanyak pohon-pohonnya. Ingat, untuk memperbanyak pohonnya ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka para pemirsa yang mendengar kajian kita ini, perbanyaklah ucapan ini, maka akan semakin banyak pohon yang akan ditanamkan Allah untuk kita di surga kelak. Demikianlah ikhwah, azallahu wa iyyakum, pembahasan terakhir tentang pohon-pohon surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita surganya, ya, dan semua fasilitas tentunya, pohon-pohonnya, rumah-rumahnya, para bidadarinya yang sudah kita bahas, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita dan masyarakat kita, teman-teman kita dan seluruh pemirsa yang memperhatikan kajian ini dan seluruh kaum muslimin. Semoga kita bertemu semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Naam. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan pohon-pohon surga. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah proses pertumbuhan pohon di surga dimulai dari biji, lalu berkecambah dan tumbuh menjadi bibit, atau langsung menjadi pohon yang utuh yang ada buah dan akarnya yang kokoh yang muncul tiba-tiba dengan izin Allah? Dan apakah ada proses hujan juga di surga? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai pohon surga, ya. Mengenai pohon surga, apakah proses pertumbuhannya itu sama seperti di dunia? Seperti yang kita katakan tadi, ya. Kalau kita di dunia ini, kalau ingin pohon, ya kita semai bibitnya, kemudian kita pelihara pohonnya, atau kita tanam pohonnya sejak kecil, atau sekarang yang model sekarang sudah besar, dah bisa dipindah. Demikian ikhwan. Apakah seperti itu? Allahu a'lam bissawab. Rasulullah SAW tidak menceritakan tentang masalah proses pertumbuhan pohon di surga. Ya, tidak menceritakan proses pertumbuhan pohon di surga. Beliau hanya menceritakan tentang pohon-pohon surganya. Prosesnya seperti pohon sidratul muntaha, pohon tuba. Ini dulunya dari kecil atau tiba-tiba sudah besar aja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa katakan, oh juga sama seperti pohon di dunia. Nggak ada keterangannya. Demikian ikhwah. Oh sudah besar begitu, tiba-tiba sudah tiba-tiba besar begitu. Apakah juga begitu? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini karena memang ini perlu informasi baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Tinggal kalau ada yang pernah membaca hadisnya, kalau memang dalam hadis tersebut disebutkan dari bibit,
ya kita meyakini hal itu karena berdalil. Kalau nggak ada, berarti atau ada tiba-tiba besar, sudah diciptakan Allah kun, fayakun, ya Allah katakan jadi, maka jadilah itu pohon tiba-tiba besar, muncul sudah besar, maka kita katakan seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ada, belum ditemukan, maka kita harus tawakuf dalam masalah ini. Tidak bisa kita katakan pohon tersebut prosesnya sama seperti pohon kita tanam di dunia, dan juga kita nggak bisa katakan bahwasanya ini pasti sudah besar langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ini, karena ini masalah gaib, Allahu a'lam bishawab, kita hanya bisa tawakuf sampai ada dalil yang menyebutkan salah satu di antara keduanya. Allahu a'lam bishawab. Naam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Johor Bahru, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzah, ruhnya akan masuk ke burung lalu bertengger di pohon-pohon surga dan bisa mencicipi buah surga juga. Apakah benar itu Ustaz? Dan jika benar, apakah orang-orang yang mati syahid karena mati melahirkan, mati ketimpa reruntuhan dan lainnya juga termasuk seperti itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah. Oke, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ikhwa azallahu wa iyyakum, mengenai orang yang mati syahid. Ya, mengenai orang yang mati syahid, seperti yang sudah kita bahas terkait dengan pembahasan alam barzakh, ya. Terkait pembahasan alam barzakh kemarin, yaitu perjalanan setelah kematian, kita bahas masalah alam barzakh, di mana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwa roh yang nanti akan masuk ke surga ada dua. Pertama, ruhnya orang-orang soleh. Ruhnya orang soleh itu, ya, terkadang mereka, ini ruh orang soleh artinya mereka sudah melewati fitnah kubur. Sudah melewati yang namanya pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya. Sudah mendapatkan nikmat kubur lah dia. Maka ruh dia ini, ikhwah, ruh dia, mereka berbulak-balik ke kuburannya, kemudian ke surganya. Orang soleh ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ruhnya itu berada di burung, berada di seekor burung, dan burung itu bertengger di pohon surga. Hanya dia tidak terbang ke sana kemari. Adapun untuk orang-orang yang mati syahid di sini, ikhwah, mati syahid akhirat. Kan syahid ada dua, syahid dunia dengan syahid akhirat. Syahid dunia ini seperti yang sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Rasulullah bertanya kepada orang-orang bahwasanya, Rasulullah bertanya, apa yang dikatakan orang yang, bagaimana orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu adalah orang yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, idzan syuhada ummatil qalil. Kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku sedikit sekali. Dan setelah beliau mengatakan, asyuhada fi ummati, orang yang mati syahid dalam kalangan umatku al-mabtun, mereka yang meninggal karena sakit perut, al-ghalaqu, dikarenakan tenggelam, al-hadamu, mereka yang ketimpa benda berat, al-haraqu yang terbakar, dan wanita yang meninggal karena jam'a, meninggal karena hamil misalnya karena anaknya. Ikhwah, ini disebut dengan syahid dunia, ya, dengan syahid dunia. Jadi Allahu a'lam bishawab, untuk jenis yang kedua, yaitu yang mati syahid di sini, yaitu mereka yang mati syahid karena peperangan. Mati syahid karena peperangan. Allahu a'lam bishawab. Di mana roh mereka itu Allah letakkan di burung, ya, di burung, yang dimana burung ini sarangnya itu berada di bawah arasy. Untuk yang ruh yang ini berada di burung, yang sarangnya berada di bawah arasy, di mana mereka bisa terbang kemana-mana, ya, mereka terbang kemana-mana dan mereka bisa melakukan apa yang mereka kehendaki. Tapi ruhnya di dalam burung. Beda halnya dengan orang soleh tadi.
Orang soleh tadi dia hanya bertengger di pohon surga tapi nggak bisa kemana-mana. Tapi yang rohnya orang para mati syahid itu dia sarangnya di bawah pohon, di atas arasy, dan mereka bisa kemana-mana dan mereka melakukan apa yang disukainya. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali dari Ummu Abdurrahman di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara kita meyakini seyakin-yakinnya segala sesuatu tentang kehidupan akhirat seperti yang Ustadz sampaikan, apalagi dengan keterbatasan akal manusia sehingga sulit sekali untuk meyakininya. Apakah ini semua dikarenakan kurangnya keimanan kita? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, seperti yang sudah kita bahas tentang bagaimana kebangkitan manusia ketika ditiupkannya sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita, yaitu permisalan permisalan kebangkitan itu. Itu bukan satu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Permisalan itu bagaimana, ikhwah? Seperti Wadrib lahum mathal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Ya. Berikan contoh kepada mereka tentang bumi yang tandus, kemudian diturunkan hujan, kemudian dia bisa tumbuh. Demikian tumbuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan sesuatu dari awal, apalah sulitnya untuk mengulangi ataupun membangkitkan kembali yang sudah ada. Ikhwah. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, untuk lebih meyakini apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwasanya kita harus banyak mengimani, ya, menebalkan iman kita terhadap hari akhirat. Menebalkan keimanan kita terhadap akhirat, dan banyak yang sudah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita sebagai contoh, walaupun tak semua. Seperti Allah Subhanahu wa taala contohkan kepada kita Ashabul Kahfi, di mana mereka tidur 350 tahun. Demikian bisa Allah lakukan itu. Demikian ikhwah. Jadi Allah bisa membangkitkan, padahal mereka bisa tidur sekian lama. Nggak susah bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan kembali au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhillahu ba'da mautiha. Atau seperti orang yang melintas sebuah kampung yang sudah hancur lebur dan di situ banyak mayat yang bergelimpangan, ya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana caranya Allah menghidupkan ini kembali? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Setelah 100 tahun Allah hidupkan lagi. Demikian, Allah hidupkan lagi tulang belulangnya, ya, dan bersama dia ada keledai. Allah tunjukkan kepada dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan keledai itu kembali. Begitulah ikhwah. Itu sebuah kisah di mana kisah itu di luar nalar kita, tapi itu terjadi. Ya, itu terjadi. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, dengan banyak mendengar sejarah, dengan banyak membaca Al-Quran, ya, insya Allah keimanan kita itu terhadap akhirat semakin menebal, insya Allah. Karena pengaruh perbuatan kita di dunia ini tergantung dengan sejauh mana keimanan kita dengan hari akhirat. Demikian ikhwah. Karena di dunia ini merupakan kampung untuk beramal. Tujuan kita itu bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Jadi semakin tebal keyakinan kita dengan kampung akhirat kita, tempat tujuan kita, maka semakin giat kita di dunia. Tapi semakin tipis keimanan kita dengan hari akhirat, ya, iman dengan akhirat tapi tipis, maka persiapannya pun tidak begitu kita pedulikan. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya, jadi dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hari akhirat, membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akhirat, demikian juga membaca kisah-kisah yang disebutkan Rasulullah, kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, insya Allah itu bisa lebih menebalkan keimanan kita terhadap hari akhirat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, inayahnya, serta memberikan kita istiqomah dan semakin menebalkan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwatai Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema pohon-pohon surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan mari kita jadikan ilmu yang telah kita simak sebagai bekal untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, zikir, amal kebaikan, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio